Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A Indralaya, mata kuliah praktikum biokimia 1 dengan saya sendiri Nesyana Salsabila dengan ujung NIM 033. Saya Nabila Adawiyah dengan ujung NIM 043. Saya Fajar Andrea dengan ujung NIM 027. Saya Uma Sri Ramawati dengan ujung NIM 03. Baiklah, kami akan melakukan pembahasan tentang kurva titrasi asam amino. Tujuannya yaitu mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3, pengolahan laboratorium, dan teknologi penggunaan peralatan instrumen kimia. Materi singkat, asam amino merupakan senyawa organik yang berperan sebagai unit dasar penyusun protein dalam tubuh makhluk hidup. Setiap asam amino memiliki dua gugus fungsi utama, yaitu gugus amino dan gugus karboksil yang menjadi ciri khasnya, serta rantai samping atau gugus R yang membedakan satu asam amino dengan yang lainnya. Perbedaan rantai samping inilah yang menentukan sifat fisik dan kimia setiap asam amino. Misalnya ada yang bersifat nonpolar, polar, bermuatan positif, atau bermuatan negatif. Keberadaan gugus amino dan karboksil menjadikan asam amino bersifat amfoter, artinya dapat bertindak sebagai asam sekaligus sebagai basa bergantung pada kondisi pH lingkungannya. Adapun alat dan bahan, adapun prosedur percobaan yaitu yang pertama, kalibrasi pH meter menggunakan larutan standar Baper. Yang kedua, lepaskan tutup elektroda dan cuci elektroda dengan Aquades. Dan yang ketiga, letakkan elektroda kembali pada penyangga pH meter dan bersihkan bohlam pada elektroda menggunakan tisu untuk menghilangkan air yang berlebih. Selanjutnya yang keempat, kalibrasi pH meter dengan menekan tombol call pada alat dan celupkan elektroda ke dalam larutan standar Baper dengan pH 4. Dan yang kelima, catat angka yang ditampilkan pada pH meter yang seharusnya sekitar 4,0. Keenam, lepaskan elektroda dari larutan standar Baper dengan pH 4 dan cuci elektroda dengan menggunakan Aquades dan bersihkan elektroda menggunakan tisu setelah diletakkan kembali pada penyangga. Yang ketujuh, lakukanlah langkah yang sama sambil mencelupkan elektroda ke dalam larutan standar Baper dengan pH 7 dan pH 10. Yang ke-8, catat angka yang ditampilkan pada pH meter yaitu 7,00 dan 10,2. Dan yang 9, pipet 25 ml larutan glisin 0,1 m dan pindahkan ke dalam gelas beker 100 ml. Dan yang ke-10, letakkan gelas beker yang berisi glisin 0,1 m di atas magnetis stirel, lalu celupkan pengaduk magnet batangan dan elektroda pH meter. Saat pengadukan, tekan tombol enter pada pH meter dan catat pH-nya. Selanjutnya, tambahkan HCl 0,1 n ke dalam buret, lalu jepit buret tersebut. Tambahkan aliquot 0,3 ml HCl ke dalam gelas beker yang mengandung glisin 0,1 m. Pembacaan pH dicatat setelah setiap penambahan HCl hingga nilai pH menjadi 1,6. Hentikan pengadukan dan lepas elektroda dari larutan penyangga, lalu cuci dengan Aquades. Selanjutnya, pipet 20 ml larutan glisin 0,1 m dan pindahkan ke dalam gelas beker 100 ml. Letakkan gelas beker di atas magnetis stirel dan catat pH-nya. Jepit buret yang mengandung NaOH 0,1 m pada statip dan secara perlahan tambahkan aliquot 0,3 ml NaOH ke dalam gelas beker yang mengandung glisin 0,1 m. Pembacaan pH dicatat setelah setiap penambahan NaOH hingga nilai pH menjadi gambar 12. Gambar kurva titrasi menggunakan nilai yang diperoleh dari percobaan tersebut. Pada saat glisin dititrasi dengan HCl, kondisi larutan menjadi lebih asam karena konsentrasi ion hidrogen meningkat. Ion H+ yang berasal dari HCl berikatan dengan gugus bermuatan negatif pada glisin sehingga membentuk struktur kation. Seiring dengan penambahan HCl, pH larutan menurun hingga mencapai kisaran 1,6 dan glisin yang semula berada dalam bentuk zwitterion berubah menjadi molekul bermuatan positif. Sebaliknya, ketika glisin dititrasi dengan NaOH 0,1 m, larutan menjadi semakin basah. Ion OH+ dan Ri-NaOH mengikat ion H+ dari gugus amonium pada glisin, membentuk molekul netral yang selanjutnya dapat berubah menjadi anion. Pada kondisi basah kuat dengan pH sekitar 12, sebagian besar molekul glisin berada dalam bermuatan negatif. Dari hasil titrasi ini,
dapat ditentukan titik isoelektrik glisin, yaitu pH pada saat molekul glisin memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang seimbang, sehingga bersifat netral secara listrik. Jika pH berada di atas titik isoelektrik, glisin akan bermuatan negatif. Sedangkan bila pH berada di titik isoelektrik, glisin akan bermuatan positif. Dengan demikian, kurva titrasi yang diperoleh memberikan gambaran lengkap tentang sifat amfoterik glisin serta perubahan struktur ioniknya pada berbagai kondisi pH. Kesimpulan, yang pertama, asam amino memiliki sifat amfoterik sehingga mampu bertindak sebagai asam maupun sebagai basa tergantung kondisi pH lingkungannya. Yang kedua, pada saat glisin dititrasi dengan larutan basa natrium hidroksida, molekul akan mengalami perubahan menjadi bentuk bermuatan negatif atau anion, sehingga menunjukkan sifat basa. Yang ketiga, sebaliknya, ketika glisin dititrasi dengan larutan asam, asam klorida, molekul akan berubah menjadi bentuk bermuatan positif atau kation sehingga menunjukkan sifat asam. Yang keempat, proses titrasi menggunakan asam dan basa bertujuan untuk mengetahui titik isoelektrik glisin, yakni keadaan di mana jumlah muatan positif dan negatif seimbang sehingga bersifat netral. Yang kelima, dari hasil kurva titrasi terlihat bahwa penambahan basa menyebabkan kenaikan pH, sedangkan penambahan asam menyebabkan penurunan pH larutan. Baiklah, itulah penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.